AC Milan alami krisis, nasib Stefano Pioli masih aman. Meskipun AC Milan baru-baru ini mengalami kesulitan di Serie A dan Liga Champions, posisi pelatih Stefano Pioli tidak dalam ancaman. Manajemen klub masih memiliki kepercayaan pada Pioli yang saat ini berusia 58 tahun dan berharap bahwa ia dapat segera membalikkan keadaan tim. Milan hanya mampu meraih 1 poin dalam 4 pertandingan terakhir dan kekalahan mereka melawan Udinese dianggap sebagai salah satu penampilan terburuk musim ini. Dengan pertandingan melawan PSG yang akan datang, Pioli dihadapkan pada tugas yang sulit untuk mengembalikan Rossoneri ke jalur yang benar. Menurut laporan dari Daniele Longo yang mengutip sumber terdekat dengan klub, posisi Stefano Pioli tidak dipertanyakan meskipun performanya yang buruk. Manajer ini akan diberikan lebih banyak waktu untuk mengatasi krisis yang saat ini dihadapi Milan. Meskipun masih harus dilihat apakah dia akan berhasil dalam membangkitkan lagi Rossoneri. Ada harapan bahwa pemain seperti Christian Pulisic dan Samuel Chukwueze akan kembali untuk pertandingan melawan PSG. Namun Milan masih dihadapkan pada tantangan besar. Setelah mengalami kekalahan 3-0 dalam pertandingan sebelumnya di Paris, sulit untuk membayangkan pertandingan yang benar-benar berbeda pada hari Rabu. AC Milan dan Pioli harus bekerja keras untuk mencari hasil yang lebih positif dalam beberapa pertandingan mendatang. Kenapa Theo Hernandez tidak jadi dimainkan Pioli di laga melawan Udinese? Ada kejutan di area pers San Siro ketika lembar susunan tim dibagikan. Nama Theo Hernandez yang diharapkan menjadi bagian dari starting line up atau bahkan bangku cadangan Milan tidak muncul. Menurut laporan dari Milan News, Theo Hernandez dipastikan tidak akan bermain dalam pertandingan melawan Udinese karena mengalami cedera pergelangan kaki. Sebelumnya, Theo Hernandez telah masuk dalam semua kemungkinan starting 11 dalam persiapan pertandingan. Milan berharap bisa menurunkan pertahanan pilihan pertama mereka dengan kehadiran Theo, yang biasanya menjadi pemain kunci di lini belakang, bersama dengan David Calabria, Malik Thiaw, dan Fikayo Tomori. Namun cedera Theo membuat Milan harus kembali bermain tanpa salah satu pemain terbaiknya. Dengan absennya Theo Hernandez, total pemain Milan yang absen dalam pertandingan dini hari kemarin mencapai 9 orang. Daftar absen meliputi Marco Sportiello, Pierre Kalulu, Marco Pellegrino, Mattia Caldera, Ismael Bennacer, Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, Simon Kjær, dan yang terbaru adalah Theo Hernandez. Absennya beberapa pemain kunci AC Milan itu harus dibayar mahal karena Udinese mampu menggebuk tuan rumah dengan skor 1-0. Milan kini seperti sedang berada dalam neraka karena di partai selanjutnya akan melawan PSG di tempat yang sama. Florenzi kambing hitamkan Rangers atas kekalahan AC Milan. Sinyal perpecahan. Hasil minor diraih AC Milan pada pekan ke-11 Liga Italia 2023-24. Rossoneri menelan kekalahan memalukan 0-1 atas klub papan bawah Udinese di kandang mereka sendiri. Kekalahan ini termasuk mengejutkan karena Udinese sebelumnya tak pernah memetik kemenangan dalam 10 pertandingan sepanjang musim ini. Bek AC Milan Alessandro Florenzi mengakui bahwa penampilan timnya memang tengah menurun belakangan ini. Ia bahkan menyebut tren negatif ini sudah berlangsung sejak AC Milan kalah oleh Juventus beberapa waktu lalu. Saya mulai dari awal.
Penampilan melawan Juventus sebenarnya cukup bagus sebelum kami diganjar kartu merah. Sesudah itu kami jelas melakukan sesuatu yang salah saat melawan PSG, ujar Alessandro Florenzi dikutip dari Sempre Milan. Di Napoli, kami seharusnya layak menang jika melihat apa yang kami tunjukkan, katanya. Lebih lanjut, Alessandro Florenzi menuding Tijani Reinders layak dijadikan kambing hitam terkait kekalahan AC Milan. Ia memiliki alasan tersendiri untuk itu. Hari ini kami kekurangan sesuatu. Jelasnya kami kehilangan banyak bola. Menurut pendapat saya, kepastian dibutuhkan dalam beberapa momen, ujarnya. Saya memberikan satu contoh. Kalau pada awal babak kedua Reinders berhasil mencetak gol, itu akan mengubah jalannya permainan. Tapi di pertandingan malam ini, tampaknya kami bahkan tidak akan bisa memasukkan bola sekalipun sudah menembak 25 kali, ujarnya menambahkan. Tak lupa, Alessandro Florenzi pun memberikan apresiasi kepada supporter AC Milan yang tak lelah memberikan dukungan selama pertandingan berlangsung. Kami semua harus bergerak bersama-sama, sama seperti para fansnya sejak awal hingga akhir pertandingan bernyanyi untuk kami, ujarnya menambahkan. Grimaldo kian gacor. Kode keras untuk AC Milan, tinggalkan Hernandez sekarang juga. Setelah dihubungkan dengan AC Milan, Alejandro Grimaldo justru tampil semakin brilian untuk Bayer Leverkusen. Terbaru ia menjadi pahlawan kemenangan timnas atas Hoffenheim pada Sabtu 4 November di lanjutan kompetisi Liga Jerman 2023-24. Grimaldo menyumbangkan 2 gol yang membantu Leverkusen membawa pulang 3 poin dari markas Hoffenheim dengan skor 2-3. Lesakan bek kiri asal Spanyol tersebut semuanya berkualitas tinggi. Yang pertama lahir dari set piece rutin, meneruskan sepak pojok mendatar Jonas Hofmann di injury time babak pertama. Sedangkan yang kedua dari posisi yang sama, namun dalam situasi bola hidup buah assist Victor Boniface. Kini Grimaldo total sudah mengemas 7 gol dan 5 assist dari 15 penampilan perdananya bersama Leverkusen. Padahal posisinya adalah bek kiri dan dia Workself pun mendapatkannya secara cuma-cuma pada bursa transfer musim panas lalu. Opta juga mencatat jika 5 gol Liga Jerman dari Grimaldo semuanya tercipta di laga tandang sehingga ia terbilang clutch dalam partai sulit. Hanya top skor sementara kompetisi, Serhou Guirassy yang bisa menyamai catatan ini dan ia adalah seorang penyerang tengah. Tentunya ini adalah pukulan keras bagi para klub yang sudah melewatkan kesempatan mendapatkan Alejandro Grimaldo sebagai free agent di bursa transfer. Sejumlah kesebelasan raksasa Eropa termasuk AC Milan sempat dikabarkan berminat pada jebolan Akademi Barcelona La Masia tersebut. Namun justru kalah cepat dari Bayer Leverkusen. Kuat ditengarai jika Rossoneri siap untuk melakukan pengejaran lagi pada Grimaldo tahun depan. Terutama dengan grafik menurun dari penampilan bek kiri utama mereka, Theo Hernandez. Meski sepertinya akan sulit untuk memaksa Leandro Grimaldo untuk meninggalkan Bayer Leverkusen hanya dalam tempo 6 bulan, atau setahun usai datang, AC Milan harus mengusahakannya. Pasalnya statistik memang membuktikan jika Grimaldo memang pemain berkualitas dan merupakan gold standard posisi bek kiri.